lagi di channel Akbar Gifari. Saya ucapkan selamat siang dari stasiun Cikampek. Saya basah ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan naik kereta api Ciremai relasi dari Semarang Tawang dengan tujuan stasiun Bandung. Tapi kali ini saya naik dari stasiun Cikampek. Panas teman-teman di sini. Nah, di video kali ini saya akan naik di kelas eksekutif. Nah, gimana keseruan vlog dan nanti di video kali ini tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Nah, oke teman-teman, kali ini saya berada di stasiun Cikampek. Dikarenakan stasiun Cikampek ini sedang ada renovasi ya, jadi dipindahkan ke sini teman-teman tuh. Ada saya juga staff boarding di sini teman-teman. Tuh. Nah, yuk kita masuk. Di video kali ini saya akan melakukan perjalanan ke Bandung naik kereta api Ciremai yang punya relasi dari stasiun Semarang Tawang dengan tujuannya ke stasiun Bandung. Ya teman-teman, panas sekali ya teman-teman di Cikampek ini. Kita belum tahu nih kereta kita akan tersedia di jalur apa. Kita ke sana teman-teman. Biasanya di Cikampek itu yang di sana tuh teman-teman tuh sedang mau dilakukan renovasi. Kita nyebrang itu teman-teman. Stasiun Cikampek ini berada di Kabupaten Karawang, berada di petak antara stasiun bila mengarah ke barat ke stasiun Dauan, dan dari kalau misalnya ke jalur selatan atau Bandung di petak antara stasiun Cibungur, dan kalau misalnya yang ke arah ke jalur utara di stasiun Tanjung Rasa. Stasiun Cikampek ini menjadi pertemuan dan juga perbatasan antara Daup 1, Daup 2, dan Daup 3. Stasiun Cikampek sendiri termasuk di Daup 1 ya teman-teman, Daup 1 Jakarta. Nah, oke teman-teman, di stasiun Cikampek ini menjadi sebutan stasiun pulau ya, dikarenakan stasiunnya yang berada dibangunnya di tengah-tengah, dan di sini terdapat dua jalur yang mengarah ke arah utara, dan di sini juga terdapat jalur yang mengarah ke jalur selatan. Biasanya kereta api yang melintas di sini yang langsung ya teman-teman, kereta api Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Argo Laut, Taksaka, pasti lewat jalur ini teman-teman. Dan untuk yang di jalur di sana biasanya yang melintas kereta api Papandayan, Parahyangan, Pangandaran. Nah begitu kawan. Dan di stasiun Cikampek ini juga sedang terjadi pembangunan besar-besaran ya. Tuh, terdapat peron panjang. Di sana juga mungkin sedang dibangun bangunan stasiun yang baru. Nah, untuk sisi selatan di stasiun Cikampek ini seperti ini ya pembangunannya. Tuh. Peron dan juga kanopi teman-teman. Jadi untuk menambah kenyamanan penumpang di saat turun dari kereta api, jadi tidak harus pakai bancik lagi. Kereta api Ciremai masuk jalur 5 stasiun Cikampek ya kawan-kawan. Tapi rangkaiannya campur tuh, tadi saya lihat pas satunya yang dari Dipo ML. Nah, kereta api Ciremai ini juga di stasiun Cikampek nanti akan tukar loko. Yang tadinya ada di sini nanti akan ada di sana teman-teman. Nah, kereta api Ciremai ini juga menjadi kereta api kedua dari Bandung yang melewati jalur utara setelah tadi kereta api Harina.
Kereta api hari ini juga mengalami tukar loko ya teman-teman di stasiun Cikampek. Terlihat lumayan banyak tuh penumpang yang turun. Ada kereta api yang masuk di jalur 4 ya. Kita belum tahu kereta apa teman-teman. Kereta api Jakatingkir. Relasi dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Semboyan 21 lengkap. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan bagi seluruh penumpang dan kru bertugas di KA Jakatingkir. Kali ini saya bersama Kang Ian ya. Halo Kang Ian. Halo. Ayo kita naik Ciremai. Ayo. Bandung. Kita mau nyobain ini. K1-nya bekas apa nih, Kang? Ini kayak tadi saya lihat di Merbabu ya? Malang. Oh, di Malang. Di Malang. Oh. Kayaknya rangkaian cadangan sih. Rangkaian Gajayana dulu mungkin ya. Mungkin benar. Yang main steel. Iya, steel. Ayo. Oke teman-teman, kali ini kita akan ke kereta Ciremai. Yuk. Nah teman-teman, jadi seperti ini ya pembangunan di stasiun Cikampek. Besar-besaran nih teman-teman pembangunannya. Tuh. Dari mulai Karawang Tinggi, Sanopi sampai itu stasiun. Yuk. Nah oke teman-teman tuh. Tadi melintas di jalur 1 kereta api Peti Kemas. Nih masinis kali ini PG masinis KA Ciremai. Nah oke teman-teman, di video ngevlog KA Ciremai ini saya mendapatkan armada K1-016-47ML. K1 artinya kereta api eksekutif atau di atasnya, 0 tidak berpenggerak, 16 tahun pertama dinas, dan 47 nomor absen dari kereta ini. Ini kalau yang AC TS itu tegangan listrik, BK berat kosong 37.500 ton teman-teman tuh. Mulai dinas tanggal 14 bulan 12 tahun 2016, dan itu tuh P48 dan P24, dan ada kereta api yang akan melintas teman-teman tuh. Argo Merbabu, relasi Gambir Jakarta dengan tujuan akhir stasiun Semarang Tawang ya teman-teman. Semboyan 21 lengkap. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan bagi seluruh penumpang dan kru yang bertugas di KA Argo Merbabu. Nah di video kali ini juga bersama Parit. Halo Parit. Iya. Seorang rail fans cilik dari Cicalengka bersama Kang Ridki. Makasih, Chef. Yuk kita masuk. Bismillah. Orkestra di belakang. Sama saya di kolong, Pak. Di belakang. Alhamdulillah kosongnya kayaknya. Nah oke teman-teman, seperti inilah ya interior dari K1 New Image cikal bakal dari SS Stainless Steel, dan yang sekarang terbaru Stainless Steel New Generation. Tepat pada pukul 13:20 kereta api Ciremai diberangkatkan dari stasiun Cikampek. Semoga perjalanan ini aman dan selamat sampai tujuan teman-teman. Gimana? Nah oke teman-teman, di stasiun Cikampek ini menjadi stasiun yang memiliki 2 percabangan ya. Kali ini kita mengarah ke kanan. Ke kanan itu ke Bandung, dan seterusnya ke Kiara Condong teman-teman. Nah bila yang di sana tuh teman-teman,
itu mengarah ke jalur utara. Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Semarang sampai dengan Surabaya Pasar Turi. Dan kalau yang kesini ke jalur selatan itu Purwakarta, Padalarang, Cimahi, Bandung, Kiara Condong, dan sampai ke Roya ya teman-teman. Untuk keadaan eksekutif 1, tapi dari belakang ya teman-teman. Sekarang di belakang. Keadaannya seperti ini ya, tidak banyak penumpang yang naik di eksekutif 1. Lihat cuma beberapa orang. Kali ini saya duduk di kursi 9A. Nah, berikut saya akan menjelaskan beberapa fasilitas dari K116 ya, yang biasa disebut New Image. Di sini terdapat meja kecil dan juga colokan casan ya teman-teman. Ada gantungan baju, ada bagasi di sini teman, ada lampu baca, dan ada juga meja untuk kalian makan teman-teman. Yap, bisa kalian gunakan untuk makan, bekerja, ya lumayan lah teman-teman. Dan ada juga footrest. Ya, cuma ini rada yang ini saya dapat ya nyaman teman-teman. Perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 2 jam kurang ya. Dan terdapat juga untuk merebahkan teman-teman. Yap, enakan teman-teman. Seperti ini ya tuh. Yap. Kita menikmati perjalanan KA Ciremai di kelas eksekutif. Nah, untuk perjalanan KA Ciremai ini memakan waktu 1 jam 52 menit ya teman-teman. Diberangkatkan tadi pada pukul 13:20 menit dari stasiun Cikampek dan akan tiba di stasiun Bandung pada pukul 15:12 menit. Nah, rangkaian K1 Image ini juga terkenal dengan K1 Gemblodak ya teman-teman. Karena yang guncangannya duk 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 gitu teman-teman tuh. Untuk pemberhentian selanjutnya, kereta api Ciremai akan berhenti di stasiun Purwakarta. Dan setelah dari stasiun Purwakarta akan berhenti di stasiun Cimahi. Dan setelah dari stasiun Cimahi akan berhenti di tujuan stasiun akhir, stasiun Bandung. Lokal Walahar teman-teman tuh. Pasan. Nah, kereta kita persiapan tiba di stasiun Purwakarta untuk naik turun penumpang ya teman-teman. Indonesia, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Nah, stasiun Purwakarta ini juga menjadi tempat kereta api yang sudah purna ya masa dinasnya teman-teman tuh. Bisa dilihat zaman Selendang Pecut, tuh ada KRL Hitachi. Zaman-zaman dulu teman-teman tuh. Dan begitu pula di stasiun Purwakarta sekarang terdapat proyek kayaknya ini kanopi ya teman-teman tuh.
Tepat pada pukul 13.43 menit, kereta api Ciremai diberangkatkan kembali dari stasiun Purwakarta. Tuh bisa lihat tuh teman-teman tuh, KRD. Nah, pemberhentian stasiun selanjutnya setelah stasiun Purwakarta adalah stasiun Cimahi. Nah, setelah ini kita akan disuguhkan dengan pemandangan indah khas Daop 2. Nah, oke teman-teman, kereta api Ciremai ini setiap harinya diberangkatkan mempunyai satu keberangkatan ya, masing-masing dari stasiun asal, baik dari stasiun Bandung maupun dari stasiun Semarang Tawang. Apabila dari stasiun Bandung diberangkatkan pada pukul 16.55 menit sore hari teman-teman, dan nanti akan tiba di stasiun Semarang Tawang pada pukul 00.00 atau pukul 12 malam. Nah, sebaliknya kalau misalnya dari Semarang diberangkatkan pada pukul 07.55 pagi hari, dan nanti akan tiba di Bandung pada pukul 15.12 sore. Kali ini kita sedang menikmati pemandangan di petak antara stasiun Purwakarta dan stasiun Pleret. Jembatan Kurung naon satu-satunya? Oh, berarti itu teh anu jembatan satu-satunya di Daop 2 nya. Pakai Kurung. Oke. Letaknya di petak antara stasiun Sukatani Pleret. Nah, oke teman-teman, persiapan melintas stasiun Pleret. Stasiun Pleret ini menjadi salah satu destinasi wisata kuliner teman-teman. Jadi bagi kalian yang mau merasakan originalnya ya, rasa sate Marangi, bisa kesini teman-teman. Bisa kalian naik kereta api lokal Garut Purwakarta, bisa teman-teman. Dan kalau itu waktu itu saya pernah nyoba naik kereta Parahyangan yang nomor 133 dan pulangnya naik ke lokal Garut. Cuman waduh, waktunya lama banget teman-teman. Saya nggak menyarankan. Tapi kalau misalnya kalian singgah atau mampir di Purwakarta, boleh nyoba sate Marangi Pleret. Nah, sebentar lagi kereta api Ciremai nanti akan berpapasan dengan KA Parahyangan dengan nomor 138 relasi Bandung dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Kereta api Parahyangan 138 ini merupakan rollingan dari KA Pandalungan. Semboyan 21 aman, selamat jalan dan selamat sampai tujuan bagi seluruh penumpang KA Parahyangan dengan nomor 138.
Oke teman-teman, kali ini kita melintas jembatan Cisomang, jembatan yang tertinggi di Indonesia dari kedalaman ya hampir 100 meter teman-teman. Melintas stasiun Rendeh, stasiun kecil yang berada di Kabupaten Bandung Barat yang hanya melayani keberangkatan KA lokal Garut Cibatuan. Jadi tidak ada kereta api KAJJ yang berhenti di stasiun Rendeh ya teman-teman. Melintas stasiun Maswati. Stasiun Maswati ini berada di Kabupaten Bandung Barat ya teman-teman. Menjadi stasiun kecil yang hanya melayani keberangkatan kereta api lokal Garut Cibatuan. Tidak ada kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun Maswati. Join the train teman-teman. Setelah stasiun Maswati, kita persiapan masuk ke terowongan Sasak Saat, terowongan terpanjang di Indonesia. Di sini teman-teman. Yap, saat ini kita masuk ke terowongan Sasak Saat. Terowongan yang punya panjang hampir 900 meter ya teman-teman. Berada di petak antara stasiun Sasak Saat dan stasiun Maswati. Habis kereta melintas terowongan Sasak Saat. Berhenti teman-teman kayaknya. Berhenti teman-teman tuh, tepat di depan mulut terowongan Sasak Saat ya. Oke teman-teman, kayaknya Ciremai tertahan sinyal ya masuk stasiun Sasak Saat tuh. Kita berada tepat di depan mulut terowongan Sasak Saat bagian timur. Saya pernah hunting teman-teman di sini ya. Bagus teman-teman. Kereta yang keluar masuk di terowongan ini. Aku tinggal ini kecepet sih. Nah di sini kalian ada ini apa? Kenapa? Tiap tahun ada ritual ini apa? Mencit domba. Oh, di atas sana ya katanya ya. Langka momen ini. Hek syahek. Aduan tidinya duaan. Aduan tidinya hek. Astagfirullahaladzim. Nah oke teman-teman, kereta api Ciremai persiapan masuk stasiun Sasak Saat. Dan nanti akan bersilang dengan kereta api Serayu ya. Tapi nggak tahu nih Serayunya telat atau enggak. Soalnya kan tadi kita berhenti dulu. Yap, betul.
bersilang dengan KA Serayu Pagi. Dari Purwokerto dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Lain dia Maki. Ini kedeng deui geus ieu ya. Kedeng deui geus naon teh? Padalarang. Oke teman-teman, kali ini kita melintas jembatan Cipada. Salah satu spot ikonik ya yang berada di Daup 2 Bandung, teman-teman. Nah, tidak jauh dari sini sebentar lagi kita akan melintas stasiun Cilame. Stasiun Cilame ini stasiun satu petak sebelum stasiun Padalarang tuh. Tadi kita dari sana teman-teman tuh. Jembatan Lebak Leungsir tuh. Sangat jauh teman-teman tuh. Nah, setelah ini kita akan melintas jembatan Cilame. Sekali teman-teman. Melintas stasiun Cilame, stasiun kecil yang berada di Kabupaten Bandung Barat yang hanya melayani keberangkatan KA lokal. Tidak ada KA JJ yang berhenti di sini teman-teman. Semuanya melintas langsung. Kita bisa lihat ada rel Wus, tol Cipularang, dan ya ini kereta kita rel konvensional. Jalur Wus terlihat. Tidak lama lagi kita akan segera melintas di Tibar Padalarang, sebuah tibar ikonik yang menjadi salah satu spot favorit rail fans yang suka hunting kereta api teman-teman. Yap teman-teman, ini dia Tibar Padalarang, sebuah tikungan besar yang salah satu menjadi spot ikonik bagi para rail fans
untuk mengabadikan momen-momen kereta api yang melintas berada di petak antara stasiun Padalarang dan stasiun Cilame. Gak kerasa teman-teman. Udah sampai Padalarang lagi, aduh. Nah, oke teman-teman, kali ini kita melintas langsung di stasiun Padalarang. Stasiun yang menjadi stasiun terminus dari kereta api lokal komuter lain Bandung Raya. Dan stasiun ini juga menjadi stasiun KCIC ya teman-teman. Tuh atasnya stasiun Padalarang tuh stasiun KCIC, stasiun kereta api cepat. Biasanya suka ada tuh teman-teman. Waduh, nggak nongol. Biasanya suka ada yang nongol nih di sini nih. Nah, di stasiun Padalarang ini juga menjadi stasiun terakhir atau terminus untuk kereta api pengumpan atau feeder KCJB ya, kereta cepat Jakarta Bandung yang hijau-hijau tuh teman-teman. Pasti kalian pernah lihat. Mudah-mudahan aja kita papasan di sini nih. Dan tidak lama lagi kita akan nanti berhenti di stasiun Cimahi. Wah, nampaknya hujan tuh teman-teman di Bandung. Udah mendung. Oke teman-teman, tepat pada pukul 14:57 menit, kereta api Ciremai telah tiba di stasiun Cimahi. Stasiun Cimahi ini untuk naik turun penumpang ya, tapi kebanyakan yang turun teman-teman, gak ada yang naik dari sini. Siapa juga yang mau naik dari Cimahi ke Bandung? Cuaca udah mau hujan tuh teman-teman. Nah, oke teman-teman, di stasiun Cimahi juga menjadi tempat parkiran atau tempat penyimpanan sementara rangkaian calon baru dari kereta api Argo Wilis. Tuh, bisa lihat teman-teman. Rodanya diikat tuh. Ditahan. Nah, kabarnya juga kereta api Argo Wilis dengan rangkaian baru SSNG ini nanti akan di-launching pada tanggal 1 Desember. Mungkin bertepatan dengan angkutan Nataru ya teman-teman. Jadi nanti saya akan mencoba hunting perdana launching kereta api Argo Wilis dengan rangkaian SSNG. Begitu kawan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana kedatangan awal pertama rangkaian calon kereta api Argo Wilis ini, bisa tonton ya di YouTube saya. Bersejarah teman-teman. Kereta api khas Argo yang ya mungkin udah lama banget nih nggak dapet rangkaian baru. Jadi nanti di Daup 2 ini kereta api yang sudah memakai rangkaian baru itu kereta api Lodaya. Lodaya kelasnya eksekutif dan ekonomi, tapi dengan rangkaian yang baru ya, SSNG. Dan juga nanti Argo Wilis yang akan menjadi SSNG. Jadinya ada dua nih teman-teman, kereta api Argo Wilis dan kereta api Lodaya yang sudah memakaian stainless steel new generation buatan PT Inka Madiun. Oke teman-teman, tepat pada pukul 15:09 menit kereta api Ciremai telah tiba di stasiun Bandung ya. Kayaknya tepat waktu nih. Mungkin nanti sampai Bandung pas 15:12. Nah, yang di atas ini nih Viaduk Paskal ya teman-teman. Jalan yang selalu ramai tuh, macet. Sana Depo Stasiun Bandung. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun. Tepat di jalur 4 ada, tapi lokal komuter lain Bandung Raya ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya di video ngevlog dan hunting di KA Ciremai ini. Tonton video yang lainnya teman-teman di channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai berjumpa di video yang lainnya. Dadah teman-teman.